Seorang mukmin itu mencari kesalahan-kesalahannya Allah tidak mungkin. Tapi seorang mukmin lebih banyak ketika sudah tergoda dengan setan mencari kesalahan-kesalahan saudaranya sendiri. Dan kalau orang yang mengaku dirinya beriman, itu tidak mungkin berprasangka buruk kepada Allah. Lebih banyak manusia ini singgungannya dengan sesama manusia. Nah, sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits, wala tajassasu wala tahassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Nah, dari peringatan Allah tentang tajassus tadi, Rasulullah menguatkan dalam hadis ini. Rasulullah bersabda, janganlah kamu mempunyai prasangka buruk. Janganlah kamu mempunyai prasangka yang buruk. Iyyakum wadhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Sungguhnya prasangka yang buruk itu adalah berita yang paling dusta. Jadi kita berprasangka kepada orang lain itu adalah menurut Rasulullah di sini, yang tadi banyak prasangka, maka di situ prasangkanya adalah prasangka buruk. Dan prasangka-prasangka buruk tersebut adalah berita yang paling dusta. Maka yang pertama tadi dikatakan wala tajassasu, janganlah kalian, di hadis ini janganlah kalian memata-matai. Tambah lagi wala tahassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan. Wala tanafasu, janganlah kamu saling menjatuhkan. Wala tahasadu, janganlah kalian saling mendengki, iri, hasad. Kita tahu yang namanya hasad itu bisa melebur seluruh amal perbuatan kita. Janganlah kalian saling membenci. Wala tabaghadu tadi. Dan janganlah kalian saling berbuat makar. Buat makar itu berselisih. Tetapi jadilah kamu sekalian hamba-hamba yang bersaudara. Lebih rinci, Rasulullah merincikan dalam peringatan Allah di surat Al-Hujurat ayat 12, peringatan yang kedua tajassus, Rasulullah memperinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di majelis kajian Ahad pagi ini yang penuh keberkahan. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'ut tabi'in dan semua pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah,
Marilah bersama-sama kita hadirkan hati dan pikiran kita dalam majelis ilmu ini sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat iman dan kesempatan menuntut ilmu. Kajian pagi ini insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita yang tidak asing lagi, Ustadz Saifuddin Zuhri. Dengan penuh hormat, mari kita simak bersama tausiah dan nasihat ilmu yang akan disampaikan. Semoga menjadi pencerah hati dan penguat iman. Mari sebelumnya kita buka kajian pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, waktu dan tempat kami haturkan kepada Ustadz Saifuddin Zuhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'ata hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Amma ba'd. Jamaah ahad pagi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, hidayah, inayahnya, sehingga kita masih diberikan kemampuan dan rasa kemauan dalam salah satu peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menghadiri majelis ilmu. Dan salah satu keuntungan menghadiri majelis ilmu yang pertama adalah pahala silaturahim, yang kedua kita mendapatkan ilmu, dan masih banyak lagi pahala-pahala yang kita dapatkan ketika di dalam majelis ilmu ini. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pengikut-pengikutnya yang selalu setia dengan ajaran, tuntunan syariat yang beliau bawa. Dan semoga kita juga termasuk umat beliau yang istiqomah, yang selalu berpegang teguh terhadap ajaran tuntunan syariat yang beliau bawa, sehingga kita terselamatkan di dunia hingga akhirat, dan sehingga kita juga layak ketika besok di akhirat, ketika Rasulullah
diberikan mandat untuk memberi syafaat kepada umatnya, kita termasuk di dalamnya. Jamaah pagi yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki hari keempat kalau menurut kalender Hijriah global yang kemarin pada tanggal 1 Muharram yang bertepatan tanggal 26 Juni, Muhammadiyah telah meluncurkan atau meluncurkan kalender Hijriah tersebut. Tapi ada perbedaan dengan kalender yang dari pemerintah. Perbedaan tersebut janganlah menjadi prasangka yang buruk bagi kita. Yang namanya perbedaan adalah perbedaan yang indah. Karena suatu hal pasti ada dasar, suatu hal pasti ada hikmah. Bulan Muharram yang sebagaimana di awal tadi dalam mukadimah kami membacakan Quran surah At-Taubah ayat 36 yang artinya sungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu dialah Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang di situ dinamakan haram. Itu terlarang, bukan maksud terlarang banyak dosa di situ, bukan, tapi karena kemuliaannya. Di situ dilarang dalam untuk berbuat dolim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrik itu semua sebagaimana mereka pun memerangi kalian semua. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi kalender Hijriah itu bukan buatan manusia. Tapi kalau kita menilik dari ayat ini, Allah sudah menetapkan ketika Al-Quran diciptakan. Hanya penetapan atau pembuatan kalender Hijriah dimulai ketika zaman sahabat. Karena zaman Rasulullah belum ada kalender Hijriah, tapi perhitungannya dimulai dari ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, di bulan Muharram ini atau 4 bulan Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dimulai dari Dzulqa'dah, diawali Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nah, 3 bulan mulia secara berurutan, kemudian lompat. Yang satu adalah bulan Rajab. Dan di antara 4 bulan yang mulia itu, bulan Muharram itu disebut Syahrullah, bulannya Allah. Dan keutamaan ibadah di bulan Muharram atau di bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita dianjurkan memperbanyak. Yang pertama, memperbanyak puasa. Yang kedua, memperbanyak amal soleh. Dan di situ tidak boleh namanya orang Islam atau kita sebagai orang mukmin mendolimi diri sendiri, bahkan mendolimi orang lain. Perang saja dihentikan. Jadi salah satu keutamaan itu harus kita lakukan. Dan bulan Muharram, Rasulullah SAW itu paling banyak berpuasa di antara 4 bulan yang mulia itu adalah bulan Muharram. Tapi tidak lebih banyak satu dari bulan Ramadan, karena bulan Ramadan memang 1 bulan penuh, dan tidak lebih banyak lagi dari bulan Sya'ban, yang ketika
kalau kita mendengarkan dalam ceramah-ceramah ustadz, kiai atau ulama, ketika pas masuk di bulan Rajab, kemudian masuk ke bulan Sya'ban, di situ diingatkan oleh Rasulullah. Karena bulan Sya'ban itu bulan yang dilupakan oleh kaum muslimin. Jadi bulan Rajab dan tenanan sungguh-sungguh persiapan untuk Ramadan, bulan Sya'ban ya istirahat sih, meh Ramadan. Ternyata tidak, Rasulullah SAW itu paling banyak puasanya itu di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Dan di bulan Muharram ini ada ibadah yang sudah ditentukan, kemuliaan yang sudah ditentukan, yaitu puasa Asyura. Kita bisa nanti membuka buku, kita bisa googling di internet tentang keutamaan ibadah-ibadah apa yang dianjurkan. Salah satunya adalah puasa Asyura, puasa pada hari ke-10. Kemudian agar tidak menyamai dengan Yahudi, ya, kaum Yahudi, karena kaum Yahudi itu ternyata juga pada tanggal 10 Muharram atau pada Asyura tersebut mereka juga zaman dulu mereka berpuasa, dan Rasulullah mengatakan yang lebih berhak adalah aku, umatku. Maka biar tidak menyamai, jadi 1 tahun sebelum Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah sudah menyampaikan bahwa besok ketika di tahun depan aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya juga, agar tidak menyamai dengan kaum Yahudi. Dan pahalanya apa? Puasa Asyura itu pahalanya adalah akan dihapus dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Syaratnya 1, kita puasanya ikhlas, niat karena Allah. Jadi syarat dari seluruh ibadah, syarat dari seluruh apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia agar bernilai di sisi Allah, yang pertama beriman, yang kedua ikhlas dan ridho karena Allah. Nah, dalam hal ini ketika banyak ada terjadi perbedaan, ketika kita semua melihat perbedaan, entah itu dalam berpuasa, yang mana ada beberapa orang, ada beberapa golongan yang puasanya mulai tanggal 1 sampai nanti tanggal 10. Ya monggo, karena itu sunnah. Tapi Rasulullah dalam hadisnya itu puasanya adalah di Asyur, puasa tanggal 10. Karena memang di bulan yang mulia itu kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Kan ada puasa tahunan 1 bulan penuh yang wajib, gitu, puasa Ramadan. Yang sunnah pun ada tahunan seperti Asyura, ini puasa sunnah. Seperti puasa Arafah, itu kan juga tahunan, setiap tahun sekali. Ada puasa yang bulanan, Yaumul Bid, hari-hari tengah di bulan-bulan Hijriah. Kemudian ada puasa mingguan, yaitu puasa sunnah Senin, Kamis. Ada yang puasa harian, sehari puasa sehari tidak, yaitu puasa Daud. Banyak sekali jika kita memang dan mampu, dan kita selalu berdoa semoga Allah mampukan dengan kita memperbanyak amal ibadah. Dan di bulan Muharram ini selain yang disampaikan Rasulullah dalam yaitu puasa Asyura, kemudian dibarengi dengan Rasulullah besok tahun depan saya tanggal 9 akan puasa, bukan hanya itu, tapi kita juga diminta oleh Rasulullah untuk lebih banyak, ya sebagaimana bulan-bulan yang lain, tapi bulan yang mulia itu pasti pahala dari Allah lebih besar. Memperbanyak amal-amal ibadah, entah itu sunnah dan wajib yang harus dikhususkan. Kemudian kita juga diminta, kalau menurut ayat dalam surat At-Taubah ini, fala tadlimu fihinna anfusakum,
kita jangan sampai menganiaya diri sendiri. Dolim itu menganiaya fihinna anfusakum, diri kita sendiri. Karena banyak yang tidak sadar di antara kita bahwa dalam kita melakukan kegiatan keseharian, entah itu dalam menjalankan ibadah keseharian, kadang-kadang kita tidak merasa bahwa diri kita mendolimi diri pribadi, terlalu memaksakan diri, atau malah tidak melakukan apapun. Itu juga mendolimi diri sendiri. Terlalu berlebihan juga mendolimi, tidak melakukan apapun juga mendolimi. Kalau sudah mendolimi diri sendiri, maka kita juga akan tidak ingat ketika kita mendolimi diri kita pribadi, maka orang lain yang ada di sekitar kita juga akan terdolimi. Itu tentang Muharram dan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kalau kita melihat sejarah, bulan Muharram itu bulan kemenangannya Nabi Musa ketika diberikan kemenangan oleh Allah. Nabi Yunus yang ketika dimakan oleh ikan, dan masih banyak lagi. Dan kalau sejarah-sejarah yang menyakitkan bisa kita baca, tapi jangan kita ikuti. Karena kalau kita mendengarkan sejarah-sejarah, maka kita harus ambil hikmahnya. Bukan kita ceritakan, oh nah itu pas Muharram ada seperti ini, maka jangan sampai seperti ini. Jangan. Nah itu akan menjadikan sebuah prasangka, sebuah kira-kira, dikira-kira, oh nek ngono kuwi njuk ngono. Dan nanti sebuah kira-kira itu, sebuah kira-kira itu, kalau dalam bahasa Arab namanya dzon, prasangka. Kalau semakin banyak kita berprasangka, entah itu dalam sejarah, nanti ada mitos tentang bulan Muharram. Kalau di bulan Jawa, kalau di adatnya orang Jawa banyak sekali tentang mitos orang Jawa ketika di bulan Suro, banyak sekali akan saya bahas. Yang tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Itu akan menjadikan prasangka kita menjadi prasangka-prasangka. Semakin banyak prasangka, maka akan semakin banyak prasangka buruk, semakin banyak suudonnya kita kepada siapa? Bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada Allah. Wong Allah sudah menciptakan 4 bulan yang mulia, apalagi bulan Muharram itu syahrullah, bulannya Allah. Maka mari kita perbanyak di situ, bukan malah takut untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, berkaitan dengan prasangka, banyak prasangka. Dalam mukadimah tadi, kami bacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat berfirman bahwa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Al-Hujurat ya. Al-Hujurat ayat 12, mohon maaf. Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu. Jadi prasangka-prasangka tentang bulan Muharram, dalam sejarah bulan Muharram bisa kita kaitkan. Kita jangan sampai berprasangka yang buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah di antara kalian kasiron minadh-dhon, dalam berbanyak-banyak prasangka.
dalam banyak-banyak mengira-ira. Entah itu kita mengira-ira ketika dalam ngobrol dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, atau mengira-ira ketika kita sedang termenung sendiri. Ketika kita duduk sendirian, kemudian kita mengira-ira, oh sesone aku ngene, oh kayak wong kayak ngene, oh ngene ya. Itu nanti semakin banyak kita mengira-ira, maka nanti apa? Inna ba'dadhanni ismun. Sungguhnya sebagian besar dari prasangka atau dzon atau mengira-ira itu adalah ismun, dosa. Dan ketika kita sudah mengira-ira, sudah dzon, sudah banyak dzonnya, maka muncul suudzon tadi, ya, prasangka buruk tadi, nanti akan muncul setelah bareng ngira-ira, wala tajassasu, dan memata-matai, atau kalau nanti di dalam keterangan selanjutnya bukan hanya memata-matai, tapi di sini diartikan sampai mencari-cari kesalahan. Biasanya kita mengira-ira, berprasangka itu lebih banyak berprasangka kepada diri sendiri nopo berprasangka kepada orang lain. Nah, niku arek apik arek elek gitu, lebih banyak apike napa lebih banyak jeleknya? Lebih banyak jeleknya. Nah, setelah tahu kita mengira-ira berprasangka seperti itu, Allah meneruskan, nek bareng ira-ira, nanti pasti akan dicari kesalahan-kesalahannya. Oh. Nah, ini yo golek-goleki. Padahal durung mesti kesalahan itu, belum tentu mencari kesalahan itu kesalahan yang benar-benar salah, atau malah kita yang malah menjadi memfitnah mereka walaupun kita tidak berbicara dengan orang tersebut atau dengan orang lain. Merenung ira-ira dhewe ngoten niku. Napa meneh kok kita sedang ngobrol, ngobrol ke orang lain, yuk dikira-kira dhewe, wah wong kae ngene-ngene. Nanti langsung kayak winganane ngene. Nah, itu nanti akan setelah mencari-cari kesalahan, diteruskan oleh Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dum. Bergolek kesalahane akhirnya apa? Digunjing. Setelah selesai itu mereka menggunjing satu sama lainnya, sebagian kamu dan sebagian yang lain. Nah, perbuatan ini itu pasti berurutan. Tidak mungkin kok saya itu menggunjing si A, si B, si C tanpa kita memata-matai golek kesalahan, tanpa kita berprasangka dulu. Jadi Allah itu urut mengingatkannya, memberi pelajaran, memperingatkan kita, memberi pelajaran kepada kita secara urut. Jangan banyak prasangka. Kalau banyak prasangka, nanti prasangka itu kebanyakan adalah dosa. Nek wis berprasangka mesti golek kesalahan orang, kesalahan yang diprasangkai. Nek bareng golek kesalahan wis mangke domongke kalih wong, saling menggunjing. Kalau sudah itu ya sudah, yang namanya tali silaturahim bahkan dalam satu keluarga saja bisa putus. Nah, Allah ibaratkan di situ dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah satu di antara kamu semua itu suka ayyakula lahma akhihi, ma'em daging, sampai lahma saja, ma'em daging, nggih seneng nek jenenge ma'em daging. Napa meneh daginge mateng, gitu, dimasak sing enak. Tapi di sini belum selesai. Ayyakula lahma akhihi, makan daging saudaranya. Jadi makan daging sesama manusia. Belum selesai sampai situ lagi. Ditambahi maitan, yang sudah mati. Jadi walaupun kita belum pernah, insya Allah belum pernah kecuali Sumanto, belum pernah yang namanya
makan daging maem batangnya menungso. Itu kita belum pernah seperti itu. Kalau kita diibaratkan seperti itu, berarti betapa buruknya, betapa jeleknya, betapa menjijikkannya orang yang berprasangka buruk, kemudian dilanjutkan ya, prasangka, kemudian tajasus, kemudian menggunjing. Nah, itu diibaratkan seperti ini. Maka dalam penutupannya itu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah kamu sekalian, takutlah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Jadi indah ketika Allah mengingatkan, kemudian Allah memberikan solusi. Ketika umpama kita kok sudah melakukan hal tersebut, maka kita ingat kepada Allah, kita takut kepada Allah, wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, dari satu ayat tadi, yang pertama tadi sudah sedikit kami jelaskan, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Yang pertama harus kita jauhi adalah banyak-banyak berprasangka. Di awal tadi, karena prasangka yang banyak, dhon yang banyak itu pasti banyak su'udonnya. Dan kalau kita melihat, dan Bapak Ibu yang sudah pernah ke tanah suci, Ka'bah itu indah tidak? Ka'bah itu besar tidak? Nah, orang-orang termasuk mungkin saya, ketika belum sampai sana dan bahkan membayangkan di sana, wah, kemuliaan Ka'bah itu kayaknya sangat mulia sekali. Itu kira-kira saya, prasangka saya. Tapi prasangka saya ini dijawab oleh Rasulullah. Dalam hadisnya ini, saya tidak membacakan annya, yang meriwayatkan ini dari Ibnu Majah, banyak sekali haddatsana, kemudian haddatsana lagi sampai haddatsana Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar menceritakan kepada kami itu yang meriwayatkan ini, berkata, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bati, tawaf. Yang namanya tawaf itu di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Wa yaqulu ma atyabaki wa atyabari haqi, ma a'dhamaki wa a'dhama hurmataki, alangkah wanginya baumu. Jadi baunya Ka'bah itu sangat wangi. Ma a'dhamaki wa a'dhama hurmataki, alangkah besarnya, agungnya kamu Ka'bah, wa a'dhama hurmati, dan kesucianmu. Kemudian dilanjutkan Rasulullah, setelah Rasulullah mengagungkan memuji-muji Ka'bah, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang mana Nabi Muhammad dalam kekuasaannya, la hurmatul mu'min a'dhamu indallahi hurmatan minki. Ki ini nanti kembali ke Ka'bah. Rasulullah memakai lam taukid. Sungguh kehormatan seorang mukmin a'dham
lebih agung, lebih besar indallah di sisi Allah, hurmatan minki, daripada kehormatanmu. Jadi kehormatan kesucian seorang mukmin yang prasangka kita dulu ketika mungkin belum sampai ke Ka'bah, kemudian kita melihat keagungan Ka'bah, kesucian Ka'bah, kewangian Ka'bah, di sini dijawab oleh Rasulullah bahwa kehormatan kesucian kita itu, kalau kita memang betul mengaku diri kita beriman, kehormatan kesucian kita itu lebih besar, lebih agung dari kehormatan atau kesucian Ka'bah. Maluhu wadamu, hartanya, darahnya, wa an yudhanna bihi illa khair, dan jangan sampai kita berprasangka-prasangka yang jelek illa khair, kecuali prasangka-prasangka yang baik, kecuali kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian setelah Rasulullah dan Allah mengingatkan, Allah memberikan pelajaran yang pertama, kita tidak boleh dzon, memperbanyak dzon. Nah, tadi di awal, orang yang banyak prasangka pasti akan muncul ini, ijtanibu dalam jasus, dalam memata-matai atau mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak mungkin seorang mukmin itu mencari kesalahannya Allah, tidak mungkin. Tapi seorang mukmin lebih banyak ketika sudah tergoda dengan setan mencari kesalahan saudaranya sendiri. Dan kalau orang yang mengaku dirinya beriman, itu tidak mungkin berprasangka buruk kepada Allah. Lebih banyak manusia itu singgungannya dengan sesama manusia. Nah, sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits, wala tajassasu wala tahassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Nah, dari peringatan Allah tentang tajasus tadi, Rasulullah menguatkan dalam hadis ini. Rasulullah bersabda, janganlah kamu mempunyai prasangka buruk. Janganlah kamu mempunyai prasangka yang buruk. Iyyakum wadhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Sungguhnya prasangka yang buruk itu adalah berita yang paling dusta. Jadi kita berprasangka kepada orang lain itu adalah, menurut Rasulullah di sini, yang tadi banyak prasangka, maka di situ prasangkanya adalah prasangka buruk. Dan prasangka-prasangka buruk tersebut adalah berita yang paling dusta. Maka yang pertama tadi dikatakan wala tajassasu, janganlah kalian, di hadis ini janganlah kalian memata-matai. Tambah lagi wala tahassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan. Wala tanafasu, janganlah kamu saling menjatuhkan. Wala tahasadu, janganlah kalian saling mendengki, iri, hasad. Kita tahu yang namanya hasad itu bisa melebur seluruh amal perbuatan kita. Janganlah kalian saling membenci. Wala tabaghadu tadi.
Dan janganlah kalian saling berbuat makar. Buat makar itu berselisih. Tetapi jadilah kamu sekalian hamba-hamba yang bersaudara. Lebih rinci, Rasulullah merincikan dalam peringatan Allah di surat Al-Hujurat ayat 12, peringatan yang kedua tajasus, Rasulullah memperinci. Kalau sudah berprasangka, maka prasangka itu adalah berita terburuk yang akan memunculkan banyak-banyak kesalahan. Dari situ ada kita memata-matai, mencari-cari kesalahan, saling menjatuhkan, nek sampun. Kemudian nek wis saling menjatuhkan, kondo saling hasad, bar niku saling membenci, ana sing pindah omah, wonten sing pripun. Enak nek pindah omah karena dia takut tinggalkan mawon, kita cari yang lain, hijrah ke yang baru. Tapi nek sampai nanti ada perselisihan, pertengkaran, bahkan pertikaian, kalau nanti dalam hal yang besar ada peperangan, ya itu namanya kita memutuskan tali silaturahim dari hal yang kecil, hal yang namanya prasangka, hal yang namanya suudon. Boten kula prasangkane baik nggih, tapi aja kakean prasangka, ngoten mawon. Kemudian peringatan yang ketiga, ijtanibu, apa yang diminta oleh Allah, kita disuruh menjadi apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'du. Kita diminta oleh Allah untuk tidak menggunjing orang lain. Kita pokoknya urutannya tadi, bar prasangka, juk mangke gunjing, nanti memata-matai. Nanti di dalam memata-matai itu Rasulullah sudah menjelaskan, bukan hanya urutannya setelah mata-matai mencari kesalahan, nanti saling menjatuhkan dan sebagainya sampai nanti berbuat makar. Maka setelah itu munculkah yaghtab ba'dukum ba'du, menggunjing orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, sebelum sampai ke situ, kita kalau melihat kata di awal, dzikruka akhoka, niki ketoke kalimat yang bagus. Kata dzikir, kan? Dzikir kan dari kata dzakara ini. Tapi di sini kata dzikruka ini bukan berzikir, Bapak Ibu. Dzikruka akhoka bima yakrahu. Di sini dikatakan ada kata yakroh, bima yakrohu. Bima yakroh itu dengan hal-hal yang tidak disukai. Berarti bukan mengingat saudaramu. Di sini diartikan kata dzikruka ini di sini diartikan mengingat, tapi mengingat yang jelek. Kalau dalam bahasanya menggunjing. Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu gunjingkan saudaramu dengan hal-hal yang tidak disukainya. Kila, lalu ditanyakan, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimanakah jika apa yang dipergunjingkan itu apa adanya? Yang digunjingkan benar. Kita ngomongkan orang, prasangka ke orang, dan prasangka itu berita yang benar. Nah, kemudian dikatakan qala Rasulullah menjawab, in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu. Jika apa yang kamu gunjingkan itu ada padanya, benar, berarti kamu telah tabtahu, mengumpatnya. Nah, sebelum ditanya oleh sahabat lagi, nek umpami mboten bener pripun, langsung Rasulullah panjangkan sekali. Wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahat tahu. Dan jika apa yang kamu pergunjingkan itu tidak ada padanya, berarti kamu telah menghasutnya. Dadi wonten wong sing berbuat jelek yo dhewe napa pas ngobrol yo diprasangkai. Nah, ini
terjadi, termasuk kadang nggih mohon maaf. Saya pun kadang nggih sok ngoten niku. Nek pun kedawan-dawan ngobrol ngoten niku wis paling kedawan-dawan. Nah niki nanti muncul. Pripun carane nggih kita pergi. Pun nek mboten kita bagaimana kita bahas yang lain, bahas sing istilahnya sing yang membuat kita senyum tertawa, tapi untuk diri kita, bukan untuk menggunjing orang lain, mengumpat orang lain. Ngomong ke salah wong sing bener-bener salah mawon di sini dosa, napa meneh kok ngomong ke wong, napa berprasangka kepada orang atau menggunjing orang dengan hal-hal yang tidak benar, maka lebih besar di sini dianggap menghasut, provokator, domong kayak. Dan yang orang yang tidak tahu tadi, yang tadinya tidak tahu tadi, itu pasti dia niku bar dikandani, bar dihasut, langsung berprasangka jelek toh. Urutannya mau napa? Bar prasangka mesti goleki. Iya ya. Goleki salah-salah diurut. Nek mboten teko dolan mriko yo ngobrol. Oh iya ya. Wah niku padahal belum tentu benar. Bar niku padha, kasusnya padha. Bar ngoten yo ya tetap gunjing meneh. Wong wis bar siang ngobrol kalih si B gunjing si C. Si B terhasut, maka si B pun berprasangka buruk, kemudian cari kesalahan, gunjing meleh, golek wong liya si D, niku akan berputar terus ngoten. Dan kita kalau seperti ketika dalam ngobrol, ketika dalam berprasangka, kita harus ingat surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan ini. Jadi salah satu agar kita tidak terhasut dari, tidak berbuat dari apa yang tadi dilarang oleh Allah itu, kita harus tahu konsekuensinya. Diibaratkan seperti apa toh berbuat jelek-jelek itu. Kita ingat, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ya, tadi sudah jelaskan, kecuali illa Sumanto. Gitu? Sumanto pun bukan karena dia napa jenenge aku jengkel karo mbah kae pun mati dedel, bukan, tapi karena pikiran yang lain. Dia tidak benci dengan hal itu, tidak benci dengan orang yang mati itu, tidak. Tapi karena nggih niku sing mitos sing napa makan dagangan sampai seperti itu. Nah ini enggak, ini hanya gara-gara kita berprasangka buruk, suudzon, kemudian dilanjutkan memata-matai, mencari kesalahan, kemudian ya tetap menggunjing. Nah ini, kalau kita nggak usah makan bangkai manusia, nah kita pengen merasakan itu, ya kita melakukan yang tadi gitu aja. Kalau melakukan yang tadi, ya tadi konsekuensinya ya dari Allah tadi. Nah, Rasulullah SAW dalam hadisnya, beliau menjabarkan, mengingatkan kepada kita. Hadisnya lumayan panjang. Ya ma'syara man amana bilisanihi walam yukhfidil iman ila qalbi, la taghtabu al muslimina wala tatabba'u auratihim fa innahu man yattabi auratil muslimin yattabi'illaha auratahu wa man yattabi'illaha auratahu yafdahu walau fi jawfi rahli. Qala wa nadara Ibnu Umar yauman ilal Ka'bah faqala ma a'damaki wa a'dama hurmataki walal mu'minu a'damu hurmatan indallah minki. Ini berkaitan dengan hadis yang di awal tentang perbandingan prasangka kita tentang Ka'bah tadi. Hei orang-orang yang beriman, dengan lisannya
tetapi iman masih belum meresap ke dalam hatinya. Nah ini dilanjutkan oleh Rasulullah, janganlah kalian menggunjing orang-orang muslim dan janganlah pula menelusuri aurat mereka. Nah, menelusuri aurat ini maksudnya adalah mencari-cari kesalahan mereka. Kayak kadang kita berpikir bukan hanya perbuatan. Mohon maaf, ini yang banyak digunjing itu biasanya yang bukan hanya laki-laki, mau ada orang yang baru mualaf atau apa langsung diprasangkai. Wes pun niku. Entah itu prasangka, ya lebih banyak prasangka buruknya. Mohon maaf, arek nikah lebu masuk di Islam, langsung prasangka kayak goro-goro mbak arek anu. Jangan seperti itu. Kita harus berbaik sangka. Alhamdulillah, saudara kita, saudara muslim kita bertambah. Nah gitu. Atau ada, mohon maaf, seorang wanita yang tadinya yang berhijab dengan yang tidak berhijab sama-sama muslim, ya dibandingkan. Wallah, mohon maaf, ini bukan ngejasa, tapi ada mungkin menilai wong kudungannya kok ngono-ngono. Nah, jangan sampai seperti itu. Kayak sing ra kudungan malah apik, tidak. Suatu kewajiban dan suatu keharusan itu harus dilakukan. Nah, selanjutnya, dan barang siapa yang auratnya telah ditelusuri Allah, maka Allah akan mempermalukannya. Nah ini, siapa yang mencari-cari kesalahan, maka Allah yang menelusuri aurat tadi mencari-cari kesalahan. Ini di sini Rasulullah mengingatkan, Allah nanti akan mempermalukannya sekalipun ia dalam tandunya. Dan pada suatu hari Ibnu Umar memandang ke arah Ka'bah lalu berkata, alangkah besarnya engkau dan alangkah besarnya kehormatanmu. Jadi mengagungkan. Ini kembali ke hadis di awal tadi, berkenaan dengan hadis di awal. Sama. Tetapi sungguhnya orang mukmin itu lebih besar kehormatannya daripada engkau di sisi Allah. Ini menjawab ketika mungkin ada propaganda, wong sama-sama wong muslim ki nek salat madhep kiblat, madhep Ka'bah ke watu dan sebagainya. Ternyata apa? Kita menghadap sana itu sebagai salah satu bentuk kita mengakui Allah. Daripada cuma menghadap sana, kita hadap sana, kita sami'na wa ata'na, kita taat patuh kepada Allah. Dan ketika kita sudah taat dan patuh kepada Allah, iman kepada Allah, ini bukan Ka'bah yang lebih terhormat, tapi insya Allah orang-orang mukmin itu yang lebih terhormat. Dari 3 pembelajaran yang diperingatkan oleh Allah tadi, maka ditutup oleh Allah, wattaqullah. Kalau ada yang sudah melakukan mungkin baru satu kejahatan, maka wattaqullah, langsung direm. Bertakwalah kepada Allah, ingat kepada Allah. Okay? Ingat kepada Allah, takut kepada Allah. Nah, kalau sudah ingat, maka ada kabar gembira. Nah, kabar gembiranya apa? Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah itu at-tawwab, maha penerima taubat. Bertobat dengan taubatan nasuha, insya Allah kita akan mendapatkan rahim, dapatkan kasih sayang dari Allah. Tapi nek nggak boten tobat, boten nopo-nopo. Jadi Allah itu tidak berpikir karek tobat luweh, orang luweh ngoten. Karena yang butuh tobat dan tidaknya itu adalah kita sebagai manusia. Nah, dari hal tersebut, yang namanya prasangka itu tadi di awal saya sudah bilang, prasangka itu lebih banyak sesama manusia, jarang prasangka itu kepada Sang Pencipta. Yang perlu kita jaga agar persaudaraan, entah itu keluarga, saudara terdekat, tangga,
maupun dalam lingkup yang besar, bahkan dalam lingkup negara. Yang pertama adalah jangan berburuk sangka, jangan suudzon, menyangka-nyangka tanpa bukti. Tadi Rasulullah sudah mengingatkan, nek pancen bener jenenge ngumpat. Tapi nek salah, kita berprangka yang salah, itu namanya menghasut, provokator. Kok nanti dosanya tambah besar nih yang pertama tadi yang menghasut. Sebab dengan prasangka buruk dapat mengakibatkan permusuhan dan keretakan persaudaraan, sudah pasti. Walaupun mohon maaf, mangke ketemu tanggane sing diomongke jan meseme apik, nggih monggo, tapi mangke nek mungkur metu keluar prasangkanya lagi, keluar golek salah-salah, keluar umpatan-umpatan lagi. Itu kita hindari. Kemudian yang kedua, suka mendengar-dengar rahasia kawan atau orang lain, maka jauhilah rasa ingin tahu. Jadi kula contohnya kayak kok si akeh kok anu yo, kok ngono kae. Kita kulik rahasianya ben saka rahasia yang jelek ini dibuka kabeh. Nah, mari kita sekarang jauhi hal-hal tersebut, rasa ingin tahu rahasia orang lain. Lah wong dhewe wae ngopeni awake dhewe urung mesti rampung bareng ngopeni wong liya ngoten niku. Karena apa? Ketika sudah mencari-cari rahasia orang lain, yang terakhir itu apa? Hal tersebut akan menimbulkan fitnah. Wes pokoknya do mau ngomongke wong tadi fitnah. Kemudian yang harus kita jaga yang ketiga adalah suka mengintai-intai atau mencari-cari dan membicarakan aib orang lain. Niki hal yang maklum di antara kita. Nek pun kakean ngobrol, mesti nanti muncul yang ini. Gitu? Ngomong ke wong, terus golek-golek, akhirnya ketemu aib, dicari-cari kesalahannya agar memperoleh celaka, sebab tak suka orang lain senang. Ini hasad. Yang keempat yang harus kita jaga, suka menambah-nambah harga dalam jual beli untuk menipu atau menawar lebih tinggi dari orang lain sedang ia sendiri tak jadi beli. Niki kados nek teng ngene YouTube, teng TikTok napa teng sosial media nika wonten wong tumbas, ya sing siji etok-etoke ngenyang dhuwur. Sing siji niku ben iso ngenyang luwih dhuwur men iso dituku niku. Padahal napa ini sudah kerja sama. Sing wau ngenyang pertama, sing ngenyang terus ora arek tuku, ben sing tuku niku dhuwurake regane. Ini enggak boleh. Karena menyakiti bahkan mendolimi. Padahal dan harga barang itu tidak sesuai dengan barangnya. Kemudian yang kelima, ini saling mendengki, iri hati atau hasad. Tak suka orang lain memperoleh kenikmatan atau nikmat orang lain agar hilang sekali, biarpun ia sedang tak mendapatkan nikmat yang besar. Niki contohnya dhewe bandingke wah kayak duitnya akeh mesti ngeten. Niku mesti. Bukan kita njuk, oh itu uang orang itu kok cepat sukses. Kita cari rahasia kesuksesannya. Jika baik kita ikuti, bukan malah kita berprasangka yang buruk. Niki akibatnya ada rasa iri, dengki, ora seneng. Ora duwe apa-apa bandingke karo sing duwe apa-apa, susah niku. Kemudian yang keenam, bermarah-marah hanya karena sebab kecil yang tak disukai, yang kalau tidak dapat dilerai timbullah permusuhan. Ini biasanya di lingkup keluarga, di lingkup saudara, mingdok masalah sidik cilik ngoten niku. Yang ketujuh, saling bermusuhan. Ini yang harus kita jauhi, harus kita hindari. Tak mau menegur karena adanya suatu kesalahan yang sepele. Ini yang paling sulit. Sudah pernah cacat di masa lalu, kemudian sudah
mungkin di hatinya sudah memaafkan, gitu, sudah memaafkan. Tapi ketika melihat orang tersebut muncul lagi memori yang lama, ini yang paling sulit. Jangan sampailah kita cari musuh. Nah, ini kita tidak mau menegur karena adanya suatu kesalahan yang sepele. Tapi nek kesalahan besar nggih sama saja. Kesalahan apapun mau sepele mau besar sama saja. Dan ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga di bulan Muharram di awal tahun ini Allah selalu memberikan keberkahan dan ridho kepada kita semua, dan semoga dengan keutamaan-keutamaan di bulan Muharram kita berusaha untuk menjalankannya, kita berusaha untuk melaksanakannya dengan ridho dan keikhlasan kita ingin mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari apa yang Allah berikan ini, Allah sampaikan ini, Allah ingatkan ini. Kita terhindar dari prasangka, kita terhindar dari saling mata-matai atau mencari kesalahan, kita terhindar dari menggunjing orang lain. Nah, karena kita tahu, ketika mungkin besok kita mau berbuat seperti itu, kita harus ingat, ayuhibbu ayyakulalah ma'akhihi maitan, ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitan fakaritumu. Orang-orang seperti itu diibaratkan oleh Allah ma'am badang sedulure dhewe. Nggih, jadi bukan orang lain, sedulure dhewe. Ya, seperti itu. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari sikap-sikap prasangka, tajasus, kemudian sikap-sikap menggunjing. Kita diselamatkan dari Allah, terutama karena ini tiga itu berhubungan dengan satu, yaitu ini, lisan. Semoga Allah selalu menyelamatkan lisan-lisan kita dari hal-hal yang buruk. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga sesi tanya jawab. Monggo Bapak atau Ibu. Ya, monggo Pak. Waalaikumsalam. Ternyata ditemukan fakta-fakta baru yang berkelangan. Nah, apakah secara seperti padahal dipelajari secara formal di sekolah, di macam administrasi itu menjadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan tentang sejarah yang sudah kita pelajari ketika kita di sekolah, dan kemudian ditemukan fakta bahwa sejarah yang lalu itu salah. Nah, tadi saya sudah menurut, kita belajar itu, belajar sejarah dan lain-lain, kan kita tidak harus makan mentah-mentah. Kalau ada hal fakta yang baru dan fakta itu menjawab sejarah yang lama dengan bukti yang sangat kuat, ya kita bagaimana caranya dengan fakta itu sejarah tetap ada. Oh, ternyata dulu ada orang yang menceritakan sejarah tersebut salah, dan mohon maaf, banyak sejarah apalagi tentang Indonesia yang diputarbalikkan fakta, gitu. Nah, maka ketika ada di pelajaran, entah itu di sekolah saya waktu kecil, bahkan sampai
sampai sekolah SMP, SMA, MTS atau aliyah dan sebagainya, itu kalau dulu memang ketika masih kecil kita makan, kita telan mentah-mentah. Oh, kayak mbiyen kok ngene iki, oh ngene iki. Nah, itu ketika waktu kecil. Tapi alangkah baiknya ketika sudah dewasa, ketika kita sudah mendengar sejarah dulu kecil seperti ini, kita juga cari lagi. Kemudian muncul fakta baru. Nah, sejarah yang lama, yang salah kita tinggalkan. Agar tidak apa terjadi tadi. Kita yang tadinya dulu masih muda berprasangka kepada mohon maaf, mungkin kepada orang-orang yang sudah berjuang dengan baik, dengan meneteskan darahnya, kemudian ternyata diceritakan dalam sejarah itu cerita yang jelek, kemudian muncul fakta baru, fakta itu ternyata ataupun sebaliknya muncul fakta baru, maka apa? Kita tetap melihat sejarah itu, tapi kita kembali yang nyata, yang selanjutnya agar tidak tadi ke hal-hal yang jelek tadi. Janganlah ketika kita berbicara itu jangan sampai kita menggunjing, kita berprasangka. Nek ngomong dengan orang lain jangan sampai kita mbiyen ke sejarahnya akhirnya ngene iki, jangan sampai. Karena itu akan berlanjut tadi. Jadi kalau muncul fakta yang baru, fakta tentang sejarah lama yang wah itu salah dan dengan bukti yang nyata, ya kita ambil yang lama. Oh, kita bisa berprasangka yang baik. Oh, ternyata dulu yang menulis, kita lihat, kita baca lagi sejarah yang dulu. Oh, sing nulis ini karena propaganda agar orang-orang yang melihat, orang-orang sekarang melihat yang dulu itu menyalahkan orang-orang yang lama. Nah, maka dari itu kita perbanyak literasi kita, perbanyak bacaan kita ketika kita ingin mengetahui sesuatu. Tidak usah jauh-jauh tentang sejarah, tentang bulan Muharram, bulan mulia ini. Banyak sekali yang memakan mentah-mentah tapi tidak mengambil manfaat atau tidak mengambil yang baik. Ya, solusinya yang tadi, ketika ada cerita sejarah yang lama kok salah, entah itu baik maupun buruk, dan ketika muncul di tahun-tahun ini, oh ternyata salah, ya sudah kita perbaiki. Sebisa mungkin kita memberi pembelajaran kepada orang lain, tapi jangan sampai kita sampai berprasangka, jangan sampai kita mencari-cari kesalahannya, ya, jangan sampai kita nanti sampai menggunjing. Yang kita harus ingat, ayuhibbu ahadukum ayakulalah ma'akhihi maitang fakaritum. Kita ingat-ingat itu mawon. Ketika kita sedang ngobrol, kita sedang apa, kemudian kita melihat berita apa, ketika kita mendengar berita tentang sejarah yang salah, kita perbaiki. Tuh. Karena sudah ada ahlinya sendiri-sendiri. Nek kita agak niku susahnya kita ahli sejarah nih mboten, ngomong sejarah. Nek pun orang-orang sejarah ngomong, kita hanya bisa mengira-ira, nggih mboten. Hanya bisa berprasangka. Nah, itu yang paling sulit kita. Umpama ahli matematika matur, kita bukan ahli matematika, akhirnya kita berprasangka. Maka dalam setiap ada orang yang berbicara, kita niatkan kita untuk mencari ilmunya, bukan niatnya untuk berprasangka. Ngoten Pak. Jadi ketika ada sejarah yang salah, kemudian ada fakta baru, ya kita terima. Tapi jangan sampai kita menyalahkan sejarah yang lama, karena belum tentu yang kita salahkan itu orang yang salah itu berbuat salah terus. Ngoten.